Ini kita belajar tentang gerak lurus berubah beraturan atau kalau Kak Tari singkat itu adalah GLBB. Nah, di sini GLBB itu dia mempunyai percepatan dan perlambatan. Yang ini sama-sama dilambangkan dengan A. Nanti Kak Tari beritahu, percepatan itu A-nya nilainya positif. Tapi kalau perlambatan nanti nilainya negatif. Nanti Kakak bahas lebih lanjut. Nah, di sini yang kedua dia ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Seperti itu. Terus di sini rumusnya kita punya VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Biasanya di soal itu ditanyakan A-nya. A itu adalah bisa kita ubah jadi rumus ini kakak pindah ke sini berarti jadi VT min V0. Karena ini perkalian berarti nanti per T. Itu kalau untuk mencari A. Sedangkan untuk mencari S yaitu jarak itu sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Sedangkan rumus ketiga VT dikuadratkan itu sama dengan V0 dikuadratkan plus 2AS. Nah, sekarang baru kita tulis dulu keterangannya apa di sini. VT. Kakak tukar dulu V0 dan VT. V0 itu, V0 adalah kecepatan awalnya. Satuannya meter per sekon. Tuh ya. Sedangkan untuk VT, VT ini adalah kecepatan akhirnya. Satuannya sama, meter per sekon. Terus A itu apa? A ini bisa dikatakan ada dua, bisa sebagai percepatan kalau nilainya positif, dikatakan sebagai perlambatan kalau nilainya negatif. Nah, maksudnya gimana itu Kak? Begini, kalau misalkan percepatannya positif gitu ya, misalkan kamu awalnya berjalan 20 meter per sekon. Gini ya. Kemudian kecepatannya kamu ubah menjadi 40 meter per sekon. Nah, kalau seperti ini dikatakan dia mempunyai percepatan. Kayak gitu. Tapi kalau kebalikannya, awalnya kamu berjalan 40 meter per sekon. Kemudian menjadi 20 meter per sekon. Artinya 40 ke 20 kan nilainya semakin turun ya. Berarti dia terjadi perlambatan. Jadi kamu awalnya kencang, swing. Terus kemudian kamu pelan-pelan kayak gitu. Tapi kalau yang punya percepatan, awalnya kamu pelan. Terus kamu swing. Nah, lebih cepat. Itu seperti itu. Gitu ya. Terus yang kedua, yang keempat di sini ada T. T itu sudah tahu harusnya kalian time yaitu waktu. Satuannya second atau detik. Sedangkan yang terakhir ada S. S itu adalah jarak. Jarak satuannya di sini adalah meter. Nah, seperti itu guys. Terus di sini hati-hati kecepatan awal, kecepatan akhir. Nah, di sini gini, misalkan nih kakak punya suatu perumpamaan. Misalkan gini, awalnya berhenti, terus kemudian jalan. Kalau awalnya berhenti, kemudian jalan, itu artinya di sini dia punya V0. V0 kan kecepatan awal, karena berhenti itu kan nggak jalan. Berarti kecepatannya 0 meter per sekon. Nah, VT-nya baru ada nilainya. Sedangkan kebalikannya, awalnya jalan, mobilnya misalnya jalan, kemudian dia berhenti. Gini ya. Berarti artinya apa? Di sini V0-nya ada, ya kan? Cuman habis jalan dia berhenti. Berarti di sini VT-nya adalah 0. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi ketika apapun mobil berhenti kemudian jalan, artinya V0 itu sama dengan 0 karena berhenti. VT-nya ada nilainya.
Kalau jalan kemudian berhenti, stop, itu berarti V0 ada nilainya, VT-nya itu yang 0. Loh Kak, ini nggak langsung diberitahu kecepatan awalnya 0 meter per sekon. Nggak mungkin, cuman kalian pokoknya kalau ada kata-kata berhenti yaitu tadi, berarti kemungkinan V0 sama dengan 0 atau VT-nya sama dengan 0. Tinggal lihat kalimatnya saja, dari berhenti ke jalan atau jalan ke berhenti gitu. Nih, biar kalian paham, tak kasih soal. Sebuah mobil awalnya berhenti. Nah, kayak gini kan. Kemudian menjalankan mobilnya dengan kecepatan 36 km per jam dalam waktu 5 second. Berapa percepatan dan jarak yang ditempuh oleh mobil? Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Nah, diketahuinya di sini sebuah mobil awalnya berhenti. Berarti bisa dikatakan karena awalnya berhenti, V0-nya sama dengan 0. Kemudian menjalankan mobil dengan kecepatan 36 km. Berarti dia adalah VT-nya. V yang kedua. Gitu kan? Dalam waktu 5 second. Berarti T-nya adalah 5 second. Kemudian ditanya percepatan A-nya sama S-nya. A dan S-nya. Nah, terus bagaimana ini, Kak? Nah, kamu lihat di situ kan ada V0, ada VT, ada T. Pertanyaannya A, berarti jelas tadi A-nya rumusnya adalah VT min V0 per T. Itu kan yang rumus nomor 1. Cuman di sini kalian perhatikan, ini kan meter per second, ini second, ini masih kilometer per jam. Berarti harus kita ubah dulu. Ingat, kilometer per jam kemarin tinggal kita kalikan dengan 1000 per 3600. Coret, 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 tinggal 10 meter per second. Harus kita ubah dulu. Terus Kak, habis itu gimana Kak? Tinggal dimasukkan ke rumus. Jadi kita jawab. Ini kan? Berarti di sini nanti A sama dengan VT min V0 per T. Berarti sama dengan VT-nya adalah 10, ya kan? V0-nya adalah 0 per T-nya 5. Berarti 10 bagi 5 adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Sudah ketemu jawabannya untuk A-nya. Sedangkan untuk S-nya bagaimana, Kak? S-nya di sini ada 2 rumus kan? Bisa menggunakan yang atas atau yang bawah. Kakak menggunakan yang nomor 2 ya. Berarti di sini S sama dengan V0 kita kalikan dengan T plus setengah AT kuadrat, gitu kan? Nah, berarti di sini nanti V0 kali T. V0-nya kan di sini 0. Ya kan? Kamu kalikan dengan T, T-nya adalah 5. Kemudian plus setengah, A-nya sudah kita cari yaitu 2, T-nya juga 5 kuadrat, berarti 0 kali 5 berarti hasilnya adalah 0. Plus kita coret-coret 25. 5 kuadrat kan 25. Berarti hasilnya adalah 25 meter. Nah, seperti itu guys. Tuh. Bisa kalian pahami di situ. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa rumusnya ada 3. VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Kalau mencari A biasanya VT min V0 per T. Sedangkan S-nya V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Terus jangan lupa kalau misalkan dia berhenti berarti V0 0. Kemudian dia jalan ada VT-nya. Tapi kalau kebalikannya jalan kemudian berhenti, ya berarti nanti V0-nya itu ada tapi VT-nya 0. Tuh ya. Semoga kalian paham.